Krisis lingkungan kembali menagih ongkosnya. Data kebakaran hutan dan bencana hidrometeorologi sepanjang 2025 menunjukkan peningkatan signifikan di berbagai wilayah Sumatera. Memasuki pertengahan tahun, perhatian publik beralih ke polemik ijazah Presiden Joko Widodo. Negara merespon melalui jalur hukum dan pemeriksaan forensik yang kemudian menyatakan dokumen tersebut sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Logika, apa kabar? Semoga di rumah baik-baik saja dan tetap bahagia. Gak kerasa sekarang udah tahun 2026. Kalau kita ngelihat ke belakang, banyak hal yang terjadi di Indonesia dan juga di negara kita tercinta. Kira-kira apa sih? Tahun 2025 dibuka dengan persoalan yang tampak sederhana, tapi langsung menyentuh urat nadi kehidupan rakyat. Apa aja tuh? Banyak banget. Contohnya distribusi gas LPG. Kita ngelihat di mana-mana orang nyari gas LPG susah, nyari ini itu susah. Kebijakan pembatasan yang diberlakukan secara mendadak memicu antrian panjang di banyak daerah. Data lapangan menunjukkan kelangkaan terjadi hampir serentak di berbagai provinsi, dari Jawa hingga luar Jawa. Kemarahan publik gak terhindarkan pastinya. Satu kasus kematian akibat kelelahan saat mengantri menjadi penanda paling tragis dari kegagalan negara membaca dampak kebijakan di level rumah tangga. Pemerintah akhirnya mengoreksi langkahnya. Kira-kira apa nih yang belum tepat? Namun, koreksi itu datang setelah tekanan membesar. Bukan dari perencanaan yang matang sejak awal, tapi pola ini berulang terus sepanjang tahun. Sedangkan tekanan ekonomi kemudian menjadi latar permanen kehidupan masyarakat. Dan sepanjang 2025, inflasi pangan konsisten berada di atas inflasi umum. Harga beras, protein hewani, dan kebutuhan pokok lain tidak pernah benar-benar turun level yang menyenangkan rumah tangga. Di sisi lain, pendapatan real sebagian besar pekerja tidak mengalami kenaikan signifikan. Beban pajak dan iuran meningkat, sementara daya beli melemah. Ketika pemerintah berbicara tentang pertumbuhan ekonomi nasional yang stabil, banyak keluarga justru merasakan ekonomi yang semakin mahal dalam praktik sehari-hari. Dalam konteks ini, hak ekonomi bukan konsep abstrak, melainkan pengalaman kolektif. Dalam konteks itu jugalah program makanan bergizi gratis dijalankan dengan skala nasional. Anggaran yang digelontorkan tidak kecil dan cakupan terus-menerus diperluas. Anak-anak sekolah mendapatkan makan bergizi gratis dari tingkat SD, SMP, bahkan sampai menengah atas. Secara tujuan, program ini menyasar kelompok paling rentan, yaitu anak dan ibu-ibu. Namun, implementasi di lapangan memperlihatkan celah serius. Standar pengadaan tidak seragam, pengawasan distribusi lemah, dan kapasitas pelaksana di daerah sangat bervariasi. Ketika kasus keracunan pangan tercatat di puluhan wilayah dan melibatkan ratusan korban, publik mulai melihat persoalan mendasar. Ini bukan sekedar kesalahan teknis, melainkan kegagalan memahami bahwa kebijakan sosial berskala besar menuntut kehati-hatian berlapis. Skala tanpa kualitas justru berbahaya. Memasuki pertengahan tahun, perhatian publik beralih ke polemik ijazah Presiden Joko Widodo. Negara merespon melalui jalur hukum dan pemeriksaan forensik yang kemudian menyatakan dokumen tersebut sah. Secara administratif, perkara dinyatakan selesai. Namun secara sosial, dampaknya tidak sesederhana itu. Isu ini menguatkan persepsi jarak antara elit dan publik, terutama di tengah kelelahan kolektif menghadapi tekanan ekonomi. Ketika polemik serupa kembali muncul dan menyasar wakil presiden, persoalannya bergeser, bukan lagi soal keabsahan dokumen, melainkan krisis kepercayaan terhadap institusi politik secara lebih luas. Pada periode yang sama,
Ruang publik dipenuhi spekulasi tentang relasi Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Isu perang dingin, perbedaan arah kebijakan, dan tarik-menarik loyalis terus beredar meskipun dibantah oleh para pihak. Dalam politik, persepsi seringkali berpengaruh daripada klarifikasi. Minimnya komunikasi yang terbuka dan konsisten dalam masa transisi kekuasaan membuat spekulasi tumbuh subur. Ketidakpastian ini menambah kegelisahan publik yang sejak awal tahun sudah tertekan dan oleh faktor ekonomi. Di tengah situasi itu, Presiden memperkenalkan istilah Serakanomics sebagai kritik terbuka terhadap praktik ekonomi yang dikuasai kepentingan sempit. Pernyataan ini penting mengakui masalah struktural yang selama ini dirasakan rakyat. Namun, sepanjang sisa tahun, publik justru melihat koreksi yang terbatas. Investasi tetap diprioritaskan. Insentif besar terus mengalir ke sektor tertentu, sementara harga kebutuhan dasar tidak mengalami penurunan berarti. Nama boleh berubah, tetapi struktur ekonomi yang timpang tetap bertahan. Sementara itu, krisis lingkungan kembali menagih ongkosnya. Data kebakaran hutan dan bencana hidrometeorologi sepanjang 2025 menunjukkan peningkatan signifikan di berbagai wilayah di Sumatera. Banjir bandang dan longsor terjadi di daerah-daerah yang dalam satu dekade terakhir mengalami pembukaan lahan besar-besaran. Izin tambang sawit dan pemanfaatan ruang yang dibuatkan bertahun-tahun lalu menjelma bencana hari ini. Ketika bencana datang, negara hadir melalui rapat koordinasi dan pernyataan resmi. Tetapi respon cepat seringkali datang dari warga dan relawan. Prosedur berjalan, tetapi keselamatan tertinggal. Agustus menjadi titik didih. Kerusuhan dan penjarahan muncul di sejumlah wilayah, dipicu oleh akumulasi tekanan ekonomi dan sosial. Negara kembali mengedepankan narasi keamanan dan provokator. Namun, sejarah berulang kali menunjukkan bahwa penjarahan adalah alarm sosial. Ia menandakan kegagalan negara menjaga keadilan distributif. Ketika akar persoalan diabaikan, pendekatan represif hanya menunda ledakan berikutnya. Di tengah ketegangan tersebut, pemerintah mengambil langkah besar di ranah fiskal. Pergantian Menteri Keuangan dan pelonggaran disiplin anggaran menandai perubahan arah kebijakan defisit dibiarkan melebar. Belanja diperluas dan APBN semakin politis. Sebagian pihak melihat ini sebagai keberanian, sebagian lain menilainya sebagai pertaruhan. Yang jelas, pemangkasan transfer ke daerah memperberat beban pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik. Otonomi diminta berjalan, tetapi ruang fiskalnya dipersempit. Krisis penegakan hukum terus berjalan paralel. Sepanjang tahun, publik menyaksikan aparat penegak hukum terseret kasus kriminal dan etik. Penindakan memang terjadi, tetapi seringkali berhenti pada individu, bukan pada pembenahan sistem. Survei kepercayaan publik menunjukkan tren yang stagnan, bahkan menurun terhadap institusi hukum. Hukum tidak lagi dipersepsikan sebagai pelindung, melainkan sebagai arena konflik kepentingan. Menjelang akhir tahun, bencana kembali datang. Banjir bandang dan longsor di Sumatera menelan korban jiwa dan menghancurkan ruang hidup ribuan warga. Setelah itu barulah negara berbicara tentang evaluasi izin, pencabutan konsesi, dan penertiban. Pola ini terasa terlalu familiar. Koreksi selalu hadir setelah kerusakan terjadi, bukan sebelum resiko menjadi bencana. Jika seluruh peristiwa 2025 dibaca sebagai satu rangkaian, kesimpulannya jelas. Negara terlalu sibuk pada prosedur dan legalitas, tetapi lemah dalam tanggung jawab substantif. Kebijakan seringkali lebih cepat daripada perlindungan, dan koreksi selalu datang terlambat. Editorial reflektif ini bukan seruan untuk pesimisme. Ia adalah pengingat yang tegas, seperti diklosia Prabowonomics, yang hanya akan bermakna jika benar-benar menjadi koreksi nyata atau praktik. Serakanomics bukan sekedar pergantian istilah,
negara harus kembali pada mandat dasarnya, menurunkan biaya hidup, melindungi ruang hidup, memastikan hukum bekerja adil, dan menempatkan keselamatan manusia di atas kepentingan proyek dan citra. Tahun 2025 meninggalkan pelajaran yang tidak ringan. Ketika negara gagal membatasi dirinya sendiri, rakyatlah yang pertama kali menanggung akibatnya. Dan tanpa keberanian politik untuk berubah, masa depannya hanya akan mengulang pola yang sama dengan biaya sosial yang semakin mahal dan kepercayaan publik yang semakin menipis. Semoga tahun-tahun ke depannya dan di tahun 2026 ke depan ini pemerintah semakin bijak dalam mengelola apapun yang terjadi di negara ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.